seperti 2011 sulit untuk menjeratnya dengan penistaan agama? Bisa lolos ya, karena meskipun di Islam itu banyak sekali madhab, ada manhaj, ada ijtihad. Tapi menurut saya pandangan Panji Gumilang bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah dan itu hanya perkataan Rasulullah, ini menurut saya sudah melanggar dari berbagai ijtima jumhur-jumhur ulama dan ulama-ulama masyhur yang selama ini berlaku dari abad ke abad ya. Mungkin hanya abad ke-11 muncul ada beberapa tokoh yang punya pandangan yang sama seperti Panji Gumilang dan ketika itu dia juga dieksekusi mati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya terus terang tidak setuju terhadap Panji Gumilang kalau dikatakan bahwa Al-Quran yang bahasa Arab itu adalah buatan Nabi Muhammad, karena sudah jelas di dalam Al-Quran sendiri disebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah menggunakan bahasa Arab. Tetapi saya juga tidak setuju kalau kemudian pernyataan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad harus dibawa ke ranah hukum atas dasar penistaan agama. Saya sampai sekarang tetap konsisten untuk kemudian tidak menjadikan penistaan agama itu menjadi bagian pasal atau menjadi bagian undang-undang yang dipasalkan. Karena yang namanya penistaan agama itu adalah pasal yang bagi saya itu hanya menguntungkan kelompok yang berpikir atau yang memiliki sumbu pendek. Semakin radikal seseorang, semakin gampang menuduh orang untuk kemudian menyebut yang lainnya sebagai penista agama. Semakin bersumbu pendek seseorang, semakin gampang seseorang menyebut orang lain telah menistakan agama. Kenapa kemudian saya tidak setuju terhadap pasal penistaan agama? Karena begini, kalau mau berbicara kesesatan di dalam agama, tidak ada yang lebih sesat dari apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Terhadap kelompok yang sudah jelas-jelas sesat bagi Islam, kita tidak boleh kok menghukum. Kita tetap bertoleransi, berbeda pandangan, tetapi kita bersama-sama di dalam kemanusiaan. Persoalan perbedaan keyakinan itu tidak seharusnya dibawa ke ranah hukum. Persoalan perbedaan keyakinan itu seharusnya dibawa ke meja diskusi, ke ruang debat, ke ruang ilmiah. Kalau Panji Gumilang misalnya harus ditangkap gara-gara dia berpandangan bahwa Al-Quran itu adalah dikarang oleh Nabi Muhammad, artinya bahasa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah bahasa yang dikarang oleh Nabi Muhammad. Bagaimana dengan semua orang yang berpandangan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, mau ditangkap semua itu? Bagaimana dengan paham yang mengatakan bahwa huruf-huruf dalam Al-Quran itu adalah makhluk semua? Apakah itu semua mau ditangkap? Kan tidak mungkin begitu. Karena itulah wilayah-wilayah yang berkaitan dengan keyakinan, wilayah-wilayah yang berkaitan dengan perbedaan pendapat, sesat apapun itu pendapat itu, tidak seharusnya kemudian kita bawa ke ranah hukum. Inilah yang kemudian membuat orang itu takut untuk berpikir. Inilah yang menyebabkan umat Islam sekarang ini terkungkung pikirannya untuk kemudian berpikir secara berbeda dengan mainstream yang ada. Bagaimana kemudian umat Islam bisa melahirkan kembali ilmuwan-ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Abu Bakar Ar-Razi, Ibnu Rus, jika semua pendapat yang dianggap sesat ujung-ujungnya berujung kepada hukum?